هيا بنا نبدأ درسنا ونفتتح تعلمنا في هذه الليلة وفي هذه المناسبة وفي هذه الساعة بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala khairil wara. Fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham, sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik. Nah ini. Tadi Rasulullah itu memotivasi kita untuk belajar dan berilmu. Nah tetapi ilmu juga ada penyakitnya. Dan salah satu Iya. penyakit ilmu ini Rasulullah mengatakan begini. Afatul ilmi. An-nisyanu. Wa idha'atuhu. An tuhadditha bihi ghairu ahlihi. Nah, kita bahas analisa linguistiknya dulu ya sebelum maknanya. Afatul ilmi ini adalah mubtada. Afatu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun. Ya kan? Mm. Ya. Al ilmi mudhafun ilaihi. Baik. Terus Hmm. majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Afatu mudhaf alimi mudhafun ilaihi. Anisyanu khobaru Kabar maku. khobaru mubtadain marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Dah. Wa idha'atuhu wa huruf apa ini?
عطف Atau Harfu atin mabniun ala fathi. Idhatuhu ma'tufun wa ma'tuful marfu'i marfu'un. Ma'tufnya kemana? Ke afatu, apa tuh? ya kan? Ya, Berarti idhatu juga ma'tufnya marfu. Makanya tadi kalimat yang saya baca adalah wa ma'tuful marfu'i marfu'un. Saya tuliskan. Wa ma'tuful marfu'i marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Ma'tuf alaihnya mana? Afatul ilmi. Ini ma'tuf alaih. Tuh. Idha'atu mudhaf. Hu dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. nanti. Baik, sebelum kita lanjutkan saya mau tanya dulu. Anisyan ini si masdar. Fi'il madinya apa? أضاء إيه من هنا Nisyan ini isi masdar. نسي إيه Nasia, Hah? ناسية ناسية Nasia, Nasya. Wazan ناسية berapa ini? وزن wazan garis bawah. Mas, Ah, Nasia, وزن دوا wazan دوا 12, betul. Seperti rodia, روديا jaiya, toria, gosya, khofia, fania, bakia, rawia. Wazan روديا 12. Nasya yansa, rodia yarodo, jaya yajha, fania yafna. Nasya yansa, nisyanan. Masdarnya nisyan. Idoatun, isi masdar juga. Coba tebak. Fi'il madinya apa? أضاء Ah, ضاء bagus, Ibu Sukarti. Adoa, tuh. Adoa yudi'u. Di Al-Quran ada sebuah ayat. Inna allaha la yudi'u ajral muhsinin. Inna allaha la yudi'u. Saya tuliskan dulu karena ini nanti berkaitan dengan makna ya. Biar nanti Bapak Ibu tahu maknanya. bawahnya Allah. Inna allaha la yudi'u ajral muhsinin. Ya, udah. Nanti kita lihat. Jadi dari kata doa, berarti mazid, mazid tambahan satu huruf a sebelum fa'il ya. Doa. Allah, Mudhari'nya doa, yadi'u, hilang. Doa menghilangkan atau menyia-nyiakan. Baik, itu ada mubtada. Mubtada. Kita belum sebut ada khobarnya belum. An harfun nasbi. Mabniun ala sukun. Ya. Terus tuhaditha fi'lun mudhari'un. Mansubun. Bi'an, ya kan? Bi'an. Wa alamatun nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Tuh. Bihi biharfu jarrin ini majrur. mabniun alal kasri. Hi dhamirun muttasilun Muttasilun. mabniun alal kasri fi mahalli jarrin majrurun. So sini paham? Nah, I dhamirun muttasilun mabniun alal kasri fi mahalli jarrin majrurun. Terus goiro ahlihi, goiro kenapa fathah? Maf'ulun bihi, maf'ul bihi dari mana? أن تحدث tuh Antu hadisa. hadisa. تحدث حديث Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbi fathatun zahiratun fi akhirih. Wa huwa mudhafun. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui, kalau Bapak Ibu menemukan kata goir, ini masuk dalam jenis isim ya. Nah, tetapi sejauh yang saya amati, goiru ini tidak pernah bertanwin. Nah, dia ghairu, ghairi. Ya, harokatnya bisa doma, bisa fathah, bisa kasroh.
Hmm. Tetapi sejauh ini yang saya lihat, yang saya temukan sampai saat ini, Goiru tidak pernah bertanwin, meskipun Gimana, tidak Ustaz? mudhof. Kenapa dia tak terima tanwin, Ustaz? Ya, mungkin ini bagian dari huruf-huruf spesial. Oh. Dia bukan isim ghair munsharif. Hmm. Ya kalau lahir munsharif dia tak boleh berubah baris kan, Ustaz? Ya, kalau ghair munsharif kan tidak boleh kasroh, Hmm. gitu. Tetapi dia perlakuannya tidak bertanwin. Namun meskipun begitu, dia harokatnya bisa doma, bisa fathah, bisa kasroh. Dan dia tak pernah terima alif lam kan, Ustaz? Boleh, Tapi kadang-kala boleh. adakah ayat Quran yang berbunyi dengan alif lam? Ya, Ghairu ayat ke? tidak. Ayat Al-Quran saya ingatnya tidak temukan. Ah. Tetapi dalam kalimat-kalimat bahasa Arab itu bisa digunakan. Misalnya gini, contoh saja ya. Ma'rifatun nafsi, misal nih. Afdolu min ma'rifatil ghairi. Oh, boleh ada alif lam. Boleh ada alif lam. Apa artinya nih Bapak Ibu? Mengenal diri sendiri lebih utama dari mengenal yang lain, Ustaz. Ya, mengenal orang lain. Hmm. Ma'rifatun nafsi afdolu min ma'rifatil ghairi. Apa? Self knowledge ya. Self knowledge is better than other knowledge gitu ya. Yalah. Hmm. Pokoknya mengenali diri itu lebih utama daripada mengenali orang lain. Tahu diri lebih baik atau lebih utama daripada tahu orang lain. Jadi mengenali diri dulu. Nah, perhatikan al-ghair ini ada alif lam Hmm. sebagai mudhof ilaih. Setara dengan an-nafsi, ada alif lam dua-duanya. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan Ibu Saadi Harun, Baghair boleh menggunakan alif lam kalau dibutuhkan, kalau diperlukan. Tetapi umumnya kalau kata ghair itu tidak bertanwin ya. Ghairu, ghairo, ghairi boleh. Ini kenapa ghairu harokatnya? Karena menjadi maf'ul bi dari antuhadditsa. Wa huwa mudhafun. Ahlihi mudhafun ilaihi. Majrurun wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih. Hi domirun muttasilun mabniun ala kasri fi mahalli jarin mudhafun ilaihi li ahli. Jadi ada tiga kata ghairu mudhaf, ahli mudhaf ilaih untuk ghairu, ahli juga mudhaf untuk hi. Dan hi adalah mudhaf ilaih dari ahli. Begitu. Nah, belum selesai Bapak Ibu. Wa jumlatu an tuhaddisa bihi ghairu ahlihi fi mahalli raf'in khabaru mubtada. Tadi kan idho'atu mubtada, betul tidak? Hmm. Ya. Idho'atu kan mubtada, betul tidak Bapak Ibu? Betul Betul, ya? Nah, betul. ini belum ada khobarnya tadi kita belum bahas. Mana khobarnya? Khobarnya adalah fajumlatu an tuhadditsa bihi ghairu ahlihi fi mahalli raf'in khobaru mubtada'in li idho'atuhu. Kalimat atau jumlah antu hadis sabi ghairi dalam posisi rofa adalah khabar mubtada untuk kata idho'atuhu. Hmm. Begitu. Begitu ya. Ces. Jadi khabar bagi fa'atul ilmi Anisyanu. Nisyanu. Oh, jadi yang kedua mubtada bagi yang maktuf tu Ya. khabarnya adalah jumlah jumlah fi'il wa fa'il. Iya, jumlah fi'li ya. Antu hadisa bi ghairi ahli. Bapak Ibu ingat apabila ada fi'il mudhari diawali an, berarti kan itu masdar muawwal ya. Ya. Berarti ini masdar muawwal itu sesungguhnya fi'il maaf. Sesungguhnya ada isim yang berbentuk fi'il.
Masdar muawwal itu adalah isim yang berbentuk fi'il. Makanya disebut dengan masdar muawwal, masdar yang ditakwil. Takwil Sehingga jadi antu hadisa ini adalah fi'il yang bisa dijadikan isim masdar, masdar sorry namanya. Hmm. Nah, kita belum belajar dalam sorof, tapi saya perlu sampaikan saja. Antu hadisa ini kalau diubah ke isim masdar, masdarnya adalah tahditsun. Tahditsun. Daripada Tuh. kalimah hadasa, Ustaz. Haddatsa yuhadditsu tahdisan. Tuh. Hmm. Jadi masdar sorry dari antu hadisa adalah tahdisun. Jadi tahdisu ghairu ahli bihi. Tapi ini advance ya. Kita tidak akan panjang lebar dulu di sini. tak pernah jelaskan sebelum ni. Ya pernah jelaskan ya dulu ya. Baik. Insya Allah nanti kalau kita sudah semakin paham tentang sorof dan tasrif dari fiil ke isim dan seterusnya, kita akan semakin mudah mengubah fiil mudore atau madi ke isim atau macam-macam yang lain. Isim masdar, isim fa'il dan yang lainnya. Tapi ini kita baru perkenalan saja dulu. Sudah. Apa maknanya nih Bapak Ibu? Artinya apa ini? Apa tu? Penyakit ilmu adalah nisyan. Lupa. 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 Jadi kalau kita sudah punya ilmu lalu lupa, itu berarti kita ilmunya sedang berpenyakit. Tapi lupa juga adalah bagian dari nikmat. Kalau kita punya ilmu terus ingat, terus takutnya nanti kita punya kesombongan. Ketika kita lupa, jadi kita masih terus mau belajar, masih mau baca lagi. Sehingga kita terselamatkan dari sombong karena kita punya ilmu ketika ada lupa. Jadi lupa juga menjadi bagian dari nikmat Allah yang diberikan kepada manusia. Nisyan. Tapi di sisi yang lain, ia merupakan satu penyakit. Cacat. Cacatnya ilmu adalah lupa. Nah, terus, wa yudha'atuhu dan menyia-nyiakan. Apa menyia-nyiakan? Ignore ya, ignore. Ya. No. Apa? Menyia-nyiakan. Menghilangkan. Apa ya? Ya, menyia-nyiakan ya, menyia-nyiakan. Sama ya, bahasa bahasa Bapak Ibu sama ya, menyia-nyiakan ya. Tapi kita cakap mensia-siakan, Pak. Sia. Oh, ya baik. Mensia-siakan. Mensia-siakan. Sama, Nah. Ustaz. Sama, baik. Dan Sana pakai N. mensia-siakannya adalah engkau Hadis. menyampaikannya atau mencakapkannya, membicarakannya kepada orang yang bukan Ahlinya. maksudnya ahli di sini bukan ahli dalam pengertian apa expert bukan, tapi pada orang yang Bukan. tidak sepantasnya, Hmm. kepada orang yang tidak memerlukannya atau pada orang yang tidak konteksnya. Contoh begini, ada orang berilmu, dia ahli filosofi, filsafat. Lalu dia punya ilmu di bidang filsafat, filosofi. Tetapi dia berbicara kepada anak kecil yang belum paham filsafat, pada budak kecil. Pada budak usia 10 tahun, dia bicara tentang filsafat, teori-teori filsafat. Itu akan bermanfaat tidak buat budak kecil, buat anak kecil, ilmu itu? Tidak. Tidak. Itu berarti mensia-siakan ilmu. Karena dia mengajarkannya, mencakapkannya, membicarakannya kepada orang yang tidak pantas menerimanya. Kepada orang yang tidak membutuhkannya, pada orang yang tidak memerlukannya. Ya. Ada orang bisa bahasa Arab, lalu dia mengajarkan kepada petani yang sedang mencangkul di sawah, mengajari bahasa Arab. Itu idu'atuhu bihi. Mensia-siakan ilmu. Ya, betul, Pak. Gitu. Jadi tidak relevan. Tidak pada tempatnya. Tak relevan. Ini boleh di screenshot ya. Kan ada ini ya. Setiap sesuatu ada tempatnya, setiap tempat ada sesuatunya begitu. Setiap sesuatu ada ada peribahasa, tempatnya. Pak. Ada peribahasa ya. Ada peribahasa.
Ada peribahasa ya? letak pada Ada memberi bunga kepada monyet. Itu. Benar, Monyetnya benar, benar. pulang. Nah, itu. Jadi Memberi ber- bunga ber- kepada monyet. benar, menyampaikan ilmu kepada yang tidak berhak menerimanya itu seperti memberi bunga kepada monyet. Betul, Ibu Halimah. Hmm. Benar, benar. Monyet tak paham bunga buat apa, untuk apa. Tapi kalau bunga diberikan kepada siapa? Pada seorang yang memahami bunga, maka akan bermakna bunga itu, akan bernilai. Begitu. Ya. Bagi dekat Ustaz. Bagaimana, Ibu? Bagi bunga dekat Ustaz. Tanda terima kasih. boleh. Iya. Baik. Nah, jadi berkaitan dengan ayat ini tuh, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Apa artinya ini? Sesungguhnya Allah Tidak Tidak menyanyiakan tidak menyanyiakan menyanyiakan atau tidak menghilangkan orang yang berbuat baik. ganjaran bagi Berbuat orang baik. yang Berbuat baik. berbuat baik atau orang baik. Muslimin. Berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan. Ada Oh, yang hasanun, Sanun dan Musinun. musinun. Hasanun itu orang baik. Baik. Apa bedanya hasanun dan musinun? Hasanun artinya orang baik. Musinun artinya orang yang Berbuat baik. berbuat baik. Ada mim ya. Apa bedanya? Orang baik itu orang yang baiknya diam. Tidak memberikan manfaat buat orang lain. Dia tidak mengganggu sesamanya. Lidahnya tidak mengganggu orang lain. Tangannya tidak mengganggu orang lain. Tetapi dia tidak memberikan manfaat buat orang lain. Tangannya, lidahnya, kakinya tidak memberikan manfaat buat sesamanya. Itu orang baik. Itu tidak buruk, tetapi nilainya berbeda dengan muhsinun. Nah, muhsinun artinya orang yang berbuat baik. Dia baik dan kebaikannya disebarkan kepada orang sekitarnya, bermanfaat buat orang-orang lainnya, itu muhsin. Jadi hasan saja tidak cukup. Setelah hasan, seseorang harus menjadi muhsin. Dan yang Allah beri nilai adalah innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan mensia-siakan, tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Bukan orang baik, tapi orang yang berbuat baik. Amin. Ya. Innallaha yuhibbul muhsinin, kan? Innallaha yuhibbul muhsinin. Ada juga kan? Nah, di situ Allah tidak menyebutkan innallaha yuhibbul hasan. Sebenarnya Allah mencintai Yang mencintai orang-orang yang berbuat baik, yang kebaikan dari dirinya dikeluarkan untuk orang lainnya sehingga memberikan manfaat begitu. Nah, inilah perbedaan makna antara hasanun dan muhsinun. Selesai. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Ada soalan dulu Bapak Ibu? Tak ada. Bapak Ibu, nanti untuk bulan depan pada hari Jumat terakhir, silakan Bapak Ibu siapkan barangkali ada doa-doa yang mau kita bahas, termasuk misalnya doa-doa dalam sholat ya. Kita mungkin belum masuk ke dalam bahasan sholat. Misalnya doa kunut, doa iftitah, atau mungkin doa-doa ketika kita baca salat setelah kita sholat. Misalnya bacaan taktib, bacaan wirid, bacaan zikir, aurad, azkar, dan seterusnya. Mungkin perlu kita bahas analisa secara bahasa linguistik, itu boleh juga. Tapi sedikit demi sedikit. Qalilan faqalilan begitu. Jadi Bapak Ibu boleh siapkan. Setelah saya berikan dulu yang bisa kita bahas bersama-sama sebagai pengantar, nanti Bapak Ibu boleh nanti siapkan apa yang akan kita bahas bersama-sama sebagai bahan kajian kita bersama semuanya. Oke. Nah, itu. Alhamdulillahi alamin. Ini bahasan hadis begini interesting tidak Bapak Ibu? Ya. 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 Ustaz. Jidan. Sambil Interesting saya jidan. menghafal hadis ya Ustaz. Bagaimana Ibu Laila? Sambil kita boleh menghafal hadis. Baik, tadi hadisnya ada berapa? Ada 3 atau 4? 4 ya. Yang pertama apa tadi? Yang pertama Utlubul tentang ilma. Utlubul ilma minal mahdi ilal Ilal lahdi lahdi. ilal lahdi.
Yang kedua, إذا idza علم alimal العالم falam ولم ya'mal لم يعلموا al-misbahi لم تسمي يضيء yudhi'u lin-nasi للناس wa ويحرق yuhriqu nafsahu. نفسه Yang ketiga apa? yang ketiga المصباح إلا قليل إن العمل قليل العمل مع العلم كثير كثير Ya. العمل مع الجهل وكثير Qalilal العمل amali مع الجهل wa qalilal قليل wa قليل. katsira ilmi ma'al jahli qalilun. Yang ketiga. Yang keempat, آفة العلم afatul ilmi an-nisyanu. Ini biasanya orang وإضاعة potong sampai sini aja. Afatul ilmi nisyanu. Biasanya sampai sini. Ini panjangnya lengkapnya yang tadi kita tulis. Afatul ilmi nisyanu wa idha'atuhu أن تحدث haditha تحدث وحدث به غير أهله ghairil أهلي ahli. Ini jadi kita مع ada ilmu ya dari hadis Nabi bahwa bahwa berilmu itu penting, menyampaikan ilmu juga penting, tetapi menyampaikan ilmu juga harus lihat kepada siapa kita menyampaikannya agar tidak menyia-nyiakan ilmu yang sudah kita dapatkan dari Allah. Alhamdulillah. Ustaz, tadi sebelum berakhir Ustaz, tadi Ustaz sebut Hasanun dengan Musinun tu kan Ustaz? Ya, Kalau Musinun tu wazan isim fa'il kan? dua-duanya isim fa'il. Hasanun pun? Ya, betul. Oh, Nih, hasuna adalah fi'il mujarrad. Isim يحسن fa'ilnya adalah hasanun. Sigot isim fa'il artinya orang yang baik. orang baik. Sedangkan mazid dari hasuna adalah ahsana. Artinya orang yang telah berbuat baik. Isim fa'ilnya adalah muhsinun. Musinun. Jadi hasanun isim fa'il, muhsinun isim fa'il. Tetapi fi'il madinya berbeda. Kalau hasanun ini sigot fi'il madinya hasuna mujarrad. Kalau muhsinun sigot fi'il madinya adalah ahsana fi'il mazid. Bertambah satu huruf sebelum fa fi'il. Oh, Ahsana. Hasunah tu dia tidak menggunakan isim fa'il Hasinun ya Ustaz? A. Tidak. Okey. Sigot isim fa'il itu wazannya banyak. Yalah, ada tiga Ada ke empat. fa'alun, ada fa'ilun, ada fa'ulun dan lain-lain. Ada fa'ilun juga ya. Ada fu'alun, macam-macam. Nah, hasanun wazannya berbeda. Fa'alun. Begitu, Ibu Sa'adiyah. Baik, baik, baik. Baik, alhamdulillah, rabbil alamin. Ustaz, ada hadis yang mengatakan orang yang menghafal hadis tu yang mendapat cahaya. Nadarallahu mura'an sami'a maqalati fa wa'aha fa adaha kama sami'aha. Itu betul Ustaz? Saya hadisnya belum simak. Apa tadi? Bagaimana Ibu? Nadarallahu mura'an sami'a maqalati fa wa'aha fa adaha kama sami'aha. Ya, bagus itu. Itu Ibu sudah hafal itu bagus, selamat, alhamdulillah. Allah memperhatikan seseorang yang mendengarkan suaraku, ya maksudnya sabda Rasul kan? Ya, Kemudian maqalat memahaminya. fa Kemudian adaha kemudian menjalankannya, melaksanakannya, terus kama sami'aha. sama samanya seperti orang yang mendengarnya. Bagus itu, Bu. Iya, bagus. Alhamdulillah. Tayyib, ayo ikhwan al-akhwat, hadha huwa darsuna fi hadhil lailah. Wa natamanna liqa fil usbil qadim insyaallah. Nakhtatim darsana bilhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alafu minkum syukran jazilan ala ihtimamikum wa indimamikum wa musyarakatikum fi hadha ta'allum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Syukran jazilan. Akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Waalaikumsalam. Syukran Pak. Liqa. Wassalamah. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan
dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.